Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Investasi dan Pendapatan Nasional. Saya Radia Adelia Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi. Investasi adalah kegiatan menyimpan dana atau modal pada masa sekarang atau periode tertentu untuk dikelola agar memperoleh keuntungan atau peningkatan investasi di masa yang akan datang. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menjelaskan mengenai penanaman modal, disebutkan bahwa jenis-jenis investasi ada dua. Yang pertama, investasi langsung. Investasi langsung adalah kegiatan penanaman modal yang melibatkan pengalihan dana proyek yang mempunyai jangka waktu panjang dengan tujuan memperoleh pendapatan reguler. Cara melakukan investasi ini yaitu dengan melakukan kerjasama dengan mendirikan suatu perusahaan patungan dengan mitra lokal. Yang kedua yaitu investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung adalah kegiatan penanaman modal yang memiliki jangka pendek, yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan pasar uang. Sedangkan investasi dalam praktiknya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu investasi nyata. Investasi nyata yaitu harta tetap termasuk tanah, bangunan, peralatan, atau mesin. Yang kedua yaitu investasi finansial. Investasi finansial ini berbentuk seperti kontrak kerja. Contohnya seperti penanaman saham. Sedangkan penanaman modal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penanaman modal secara langsung dan secara tidak langsung. Penanaman modal secara langsung yaitu investor langsung terlibat aktif dalam pengelolaan usaha dan bertanggung jawab penuh atas risiko yang akan terjadi. Sedangkan penanaman modal secara tidak langsung yaitu bentuk investasi secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Tujuan dari investasi ini yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sebenarnya ada banyak jenis investasi, namun yang paling populer adalah investasi keuangan. Investasi keuangan terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang ini berbentuk investasi jangka pendek. Yang kedua yaitu obligasi atau surat utang. Surat utang ini berbentuk investasi jangka panjang yang di atas 1 tahun. Lalu yang ketiga adalah saham. Saham adalah surat berharga jangka panjang yang tidak mempunyai jatuh tempo. Yang keempat adalah derivatif atau surat berharga yang menjadi turunan dari surat lain. Sedangkan investasi yang berbentuk non-keuangan contohnya seperti properti, barang koleksi, barang seni, barang antik, saham atau emas, dan lain sebagainya. Saya Eka Windaryanti akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis investasi dan unsur investasi. Jenis-jenis investasi menurut Senduk bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran ada 8 yaitu 1. Tabungan di bank. Dengan menyimpan uang di tabungan maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank yang bersangkutan. 2. Deposito di bank. Deposito hampir sama dengan tabungan, bedanya deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang kita inginkan, kecuali sudah jatuh temponya. Yang ketiga, saham. Saham merupakan surat berharga jangka panjang yang tidak memiliki jatuh tempo. Yang keempat, properti. Investasi properti itu biasanya berbentuk tanah ataupun rumah. Keuntungan yang didapat dari properti yaitu dengan cara menyewakan atau dengan cara dijual dengan harga yang lebih tinggi. Yang kelima, barang-barang koleksi. Contohnya itu seperti lukisan, barang-barang antik dan lainnya. Yang keenam, emas.
Emas adalah barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara yang perekonomiannya tinggi seperti Amerika, Jepang, Italia, Prancis, dan Inggris. Semakin tinggi mata uang dari negara tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Yang ketujuh, mata uang asing. Segala macam mata uang asing biasanya dapat dijadikan alat investasi. Investasi dalam mata uang asing lebih beresiko dibandingkan dengan investasi saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia mengikuti sistem pengembangan bebas, yaitu benar-benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasaran. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, obligasi. Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek deposito. Maka agar lebih menarik investor, suku bunga di obligasi biasanya sedikit lebih tinggi dibandingkan suku bunga deposito. Unsur-unsur investasi. Unsur-unsur yang mempengaruhi investasi diantaranya: 1. Penghasilan berjalan adalah penghasilan periodik yang diterima secara tunai atau cepat dapat diubah menjadi tunai yang bersumber dari pemikiran suatu investasi seperti bunga obligasi, dividen dari saham. Yang kedua, capital gain, capital loss. Capital gain merupakan kenaikan nilai karena harga jual investasi lebih tinggi daripada harga belinya. Capital loss merupakan turunan penurunan nilai karena harga jual investasi lebih rendah daripada harga beli. Sekian. Oke, yang selanjutnya adalah selain tadi ada unsur-unsur tersebut, ada yang lain yaitu komponen. Komponen ini juga salah satu unsur yang penting dalam investasi. Komponen ini adalah diantaranya adalah nomor pertama, dana atau aset. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, tenaga atau pikiran. Dan keempat, resiko. Dari keempat komponen ini semuanya itu penting. Kenapa? Karena dalam investasi kita memerlukan waktu, tenaga, dan dana. Nah, resiko ini harus dipahami agar tidak terjadi masalah yang bisa merugikan kita. Selanjutnya, hubungan tingkat investasi dan pendapatan nasional. Keterkaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional itu pertumbuhan ekonomi dalam pendapatan nasional dan investasi ini disorot pada kalangan klasik maupun neoklasik. Teori pendapatan nasional yang menggunakan pendekatan pengeluaran agregatif, di mana besarnya pendapatan nasional atau suatu negara diukur dari komponen-komponen expenditure para pelaku ekonomi lewat anggaran-anggarannya, yaitu sektor rumah tangga, perilaku usaha, dan dunia usaha, tercermin lewat komponen investasi. Nah, teori itu selanjutnya menurun pertimbangan parsial pada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi, seperti konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, investasi oleh para pengusaha, dan beberapa faktor lainnya. Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat. Dan selanjutnya, pendapatan masyarakat yang tinggi itu akan memperbesar permintaan atas barang-barang dan jasa. Maka keuntungan yang
dicapai oleh sektor usaha dapat mencapai target. Dengan demikian, pada akhirnya akan mendorong dilakukannya investasi-investasi baru pada sektor usaha. Jadi dapat ditarik kesimpulannya, apabila nilai pendapatan nasional semakin bertambah tinggi, maka investasi akan semakin tumbuh dan bertambah. Demikian sebaliknya, apabila pendapatan nasional menurun, akan berdampak juga pada investasi yang semakin menurun.